Halo teman-teman, selamat datang kembali di Juta Kata FM. Ya, kita sama-sama melihat ya thumbnail daripada video ini yaitu Sang Penyelamat, Money Management. Ya, jadi sering zonk tapi kok cuan terus teman-teman. Nah, ini adalah rahasianya. Oke, jadi ini merupakan lanjutan dari video yang berjudul Algoritma Togel Paling Sederhana. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak video tersebut, silahkan tonton dulu ya. Baru nanti balik lagi ke sini. Jadi biar nyambung teman-teman. Orang yang ngerti cara dapat cuan dari platform online itu, apapun itu platformnya, jadi seharusnya hidupnya tidak pernah cemas soal penghasilan. Karena jika kita mengerti caranya tetapi masih gelisah, berarti ada pola yang salah. Pasti ada sesuatu ilmu yang tertinggal di sana. Maka beruntunglah Anda semua yang secara kebetulan mungkin menemukan video ini serta diberi kesempatan untuk menonton pembelajaran ini sampai selesai, teman-teman. Siapa tahu video ini merupakan solusi yang Anda cari selama ini gitu ya. Saya akan mencoba menyampaikan sepadat mungkin informasi ini supaya video ini tidak terlalu panjang. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Konten ini mengandung pembahasan dan kegiatan beresiko tinggi yang bisa menyebabkan kerugian. Pastikan Anda telah benar-benar memahami resiko dan bisa mengendalikan diri dengan baik dan bijak, serta berusia di atas 21 tahun. Kreator video tidak bertanggung jawab terhadap semua risiko yang akan Anda alami, maka utamakan riset sebelum membuat keputusan finansial apapun. Semua yang dijelaskan di dalam video ini bukan merupakan skema bisnis maupun investasi cepat kaya, karena segala sesuatu membutuhkan ilmu, pengalaman, dan kerja keras ya. Jadi bagi Anda yang berambisi untuk memiliki ekspektasi kaya secara instan, maka silahkan tinggalkan video ini sekarang juga teman-teman. Next. Oke, kita akan membahas 3 poin besar. Yang pertama tentang keajaiban money management itu sendiri. Kemudian yang kedua, cara mengatur resiko dan modal betting. Dan yang ketiga adalah reward and risk atau risk and reward, teman-teman. Nah, mungkin ini adalah istilah-istilah yang asing bagi teman-teman pemain togel di sini. Dan saya akan menjelaskannya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar teman-teman nanti bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari video kali ini. Iya, sama-sama kita tahu bahwa saya selalu menyampaikan pembahasan yang kontroversi dan kontravensi. Jadi ini menimbulkan katakanlah perdebatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Misal teman-teman tuh selalu berpikir setiap ketemu channel ini, setiap nonton video ini, berpikir kok ada ya channel yang bahas togel seserius ini. Kemudian ada juga yang berpikir kok ada ya channel yang bahas judi tapi nggak menggunakan iming-iming. Emangnya banyak yang nonton gitu ya. Terus ada juga yang mungkin yang berpikir kok ada ya channel yang bahas judi tapi keluar dari aturan-aturan pada umumnya. Harusnya kan kalau channel itu bahas judi harusnya kan selalu bahas iming-iming, selalu pamer tentang jackpot, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, atau menjanjikan kekayaan, tapi kok di Juta Kata tidak. Nah, nanti kita jawab ya. Nah, karena saya menganggap bahwa togel ini adalah salah satu instrumen investasi teman-teman, seperti aset investasi pada umumnya. Misalnya seperti gold, forex, kemudian ada saham, kemudian ada cryptocurrency, dan lain-lain teman-teman. Ini hanya soal mindset, ini hanya soal perspektif. Tetapi apakah bisa togel dijadikan sebagai instrumen investasi? Tentu sangat bisa. Jika teman-teman menyimak atau subscribe di channel Juta Kata FM ini, pasti teman-teman sudah mulai bisa memposisikan togel ini adalah sebagai aset investasi juga gitu. Next, money management itu adalah strategi pengelolaan uang dalam invest togel. Nah, ini adalah istilah baru lagi nih teman-teman. Saya katakan investasi tapi dalam togel, maka saya jadikan satu saja invest togel ya. Biar teman-teman gampang ngingetnya. Jadi sederhananya, ini adalah aturan yang kita buat sendiri untuk menentukan berapa banyak uang yang akan kita gunakan dalam setiap transaksi. Tujuannya adalah untuk melindungi modal kita dari kerugian besar jika terjadi kesalahan. Jadi dengan kata lain, money management itu adalah seperti sabuk pengaman saat kita berkendara, teman-teman. Jadi melindungi kita dari resiko yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan money management yang tepat ya, kita bisa berinvestasi itu dengan lebih disiplin, dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu penambahan penghasilan ataupun kekayaan ya.
Jadi ini bukan tentang kaya secara instan, teman-teman. Oke, kita masuk pembahasan ya. Pertama, 4 keajaiban money management. Apa sih keajaiban dari money management itu? Kemudian apa sih dampaknya? Kenapa hal ini tidak pernah dibahas oleh broadcaster-broadcaster lain? Atau kenapa kok teman-teman selama ini mungkin tidak pernah mendapatkan materi yang seperti ini? Padahal money management itu adalah hal yang paling penting di dalam kita bermain togel, teman-teman. Karena togel itu penuh dengan resiko kekalahannya sangat besar sekali ya. Jadi cara kita untuk tetap profit adalah dengan money management. Keajaiban yang pertama, money management itu bisa melindungi, kemudian bisa menjaga, ketiga bisa menguntungkan, dan yang keempat ini menenangkan. Wah, ini kalau 4 keajaiban ini benar-benar terjadi, maka sesuai dengan thumbnail daripada video ini, sangat tepat jika kita semua mengatakan bahwa money management adalah sang penyelamat. Nah, jadi sama seperti sabuk pengaman di mobil, money management ini melindungi modal investasi Anda dari benturan kerugian yang besar. Dengan membatasi jumlah uang yang Anda investasikan dalam setiap transaksi Anda, maka ini dapat mengurangi resiko kehilangan seluruh modal akibat dari satu keputusan yang salah. Teman-teman wajib catat atau nanti silahkan screenshot ya, karena ini sangat penting sebagai pengingat, sebagai acuan teman-teman semua. Keajaiban yang kedua, money management dapat menjaga disiplin kita. Money management membantu Anda untuk tetap disiplin dalam berinvestasi. Anda tidak akan tergoda untuk melakukan transaksi yang terlalu besar atau terlalu sering, yang seringkali didorong oleh emosi seperti keserakahan atau rasa takut, teman-teman. Ya, jadi dapat menjaga disiplin kita. Menguntungkan, ya sudah pasti teman-teman ya. Money management ini bisa menguntungkan yang sifatnya jangka panjang. Jadi, dengan menjaga emosi tetap terkendali dan menghindari kerugian besar, Anda bisa bertahan lebih lama di saat permainan gitu. Jadi, dalam kita bermain itu bisa lebih lama dan bisa menguntungkan lebih banyak karena lebih terjaga gitu ya. Dan yang terakhir, keajaiban dari money management adalah menenangkan teman-teman. Nah, ini masuknya ke psikologi ya. Ini berdampak pada ketenangan mental, teman-teman. Mengetahui bahwa Anda telah menerapkan strategi manajemen yang baik, ini memberikan rasa tenang dan percaya diri. Jadi Anda tidak perlu khawatir berlebihan tentang kerandoman angka acak, karena Anda telah memiliki rencana yang matang untuk menghadapi berbagai situasi, teman-teman. Jadi angka itu kan sangat random sekali, sangat acak sekali, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi dengan kekuatan money management, dengan konsistensi money management, kita tetap percaya diri, kita tetap tenang. Jadi walaupun kita kalah berkali-kali, bahkan saya katakan dalam video pertama itu risk and reward-nya itu 1:39, teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi walaupun kita kalah 39 kali pun kita masih tidak terkena gangguan jiwa. Artinya kita tetap santai, tetap tenang dalam bermain. Nah, inilah pentingnya money management, teman-teman ya. Jadi apapun situasinya kita tetap tenang. Mau kalah, kita mau menang, itu kita tetap stabil emosinya. Berikutnya, mengapa manajemen investasi itu lebih penting daripada sekedar rumus atau strategi? Nah, ini sangat penting ya. Jadi teman-teman selama ini mungkin berpikir bahwa yang terpenting dalam bermain togel itu adalah rumus, mana rumus jitunya, bagaimana cara mencari angka jitunya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena ada hal yang lebih penting daripada sekedar rumus dan strategi, yaitu manajemen ini, teman-teman. Mari kita kupas satu-satu. Ada 4 poin juga nih. Yang pertama, fleksibilitas. Jadi rumus dan strategi itu bisa saja berubah, teman-teman ya, seiring waktu. Artinya rumus itu tidak selalu paten, karena bisa saja berubah sesuai dengan season ya. Namun prinsip-prinsip manajemen investasi yang baik akan tetap paten. Jadi yang bisa dikatakan sangat paten itu adalah manajemen investasinya justru. Money manajemennya yang bisa dipatenkan. Kalau metode, rumus, atau strategi itu sifatnya kondisional. Bahkan di dalam komunitas tim research algoritma atau di VIP mentoring sering saya katakan bahwa kita sering atau selalu menghadapi yang namanya season angka ya. Jadi angka itu tidak selamanya dia itu naik begitu atau datar, dia akan ada titik jenuh, maka dia akan berganti season atau berubah seasonnya. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau teman-teman adalah member dari VIP Mentoring,
Ini adalah video pencerahan bagi Anda dan Anda sangat paham. Bagi yang belum, silahkan simak video ini sampai selesai karena banyak materi yang sangat penting bisa Anda simpan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang poin kedua, ini individualitas. Jadi, setiap investor atau bettor ya, atau pemain, ini memiliki situasi keuangan dan tujuan yang beda-beda, teman-teman. Sehingga tidak ada rumus dan strategi yang cocok untuk semua orang. Oke ya. Jadi manajemen ini pun belum tentu cocok dengan Anda yang mungkin cara bermainnya itu sniper, tidak cocok sama sekali. Artinya yang suka ngebom angka, pasang 2 line 2D kali 500.000 per satu line-nya atau kali 1 juta, ini tidak cocok sekali teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang tipe sniper memang sebaiknya silahkan skip saja dan tidak usah mengikuti channel ini. Karena gaya kita dalam bermain sangat jauh berbeda ya. Oke, poin yang keempat, faktor eksternal. Jadi, kerandoman angka itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang tidak dapat diprediksi, teman-teman. Sehingga bahkan strategi yang paling canggih pun itu tidak bisa menjamin keuntungan. Artinya apa? Rumus dan strategi itu sangat rentan sekali patah dan berubah, ya. Karena kerandoman angka itu tadi sangat tidak menentu, banyak faktor. Ada faktor bandar di sana, ada faktor dari kerandoman itu sendiri, karena kita tidak pernah tahu bagaimana semesta mengeluarkan angka yang diundi. Kita tidak pernah tahu teman-teman ya. Jadi penuh dengan ketidakmungkinan kalau kita bahas kerandoman daripada angka. Maka untuk menebak angka dengan strategi dan rumus tercanggih pun itu belum tentu menjamin gitu ya. Oke, semoga paham teman-teman. Kalau tidak paham silakan diulang. Nah, kesimpulannya, manajemen yang baik adalah tentang mengendalikan diri, memahami resiko, dan memiliki tujuan yang jelas. Meskipun rumus dan strategi dapat membantu, pada akhirnya disiplin, emosi, pengetahuan, dan tujuan keuangan yang jelas adalah faktor penentu keberhasilan dalam investasi. Tapi di sini saya tulisnya dalam investogel ya, karena kita bahas togel teman-teman. Jangan ketawa ya. Ini kita lucu, tapi ini serius teman-teman. Oke. Materi berikutnya ini kita masuk ke cara mengatur resiko. Pastikan teman-teman memiliki konsentrasi penuh ya, karena kita mulai masuk ke hitung-hitungan tentang cara mengatur resiko. Gimana sih caranya biar kita itu aman, terhindar dari kebangkrutan, terhindar dari kerugian, terhindar dari hal-hal negatif. Karena kalau kita bangkrut, uang habis, kita kepepet, itu sangat bahaya teman-teman. Itulah yang terjadi kenapa di luar sana banyak orang kalah judi ya, sampai gantung diri, sampai rela meninggalkan keluarga, bahkan sampai melakukan hal-hal yang konyol seperti merampok dan lain-lain. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Maka pastikan teman-teman menyimak ini dengan benar karena saya ingin teman-teman semua berubah atau merubah pola dalam bermain agar teman-teman terhindar dari hal-hal negatif. Saya katakan jika teman-teman mengikuti atau mematuhi peraturan dari materi yang saya terangkan ini, saya pastikan teman-teman terhindar dari semua itu. Mengapa demikian? Karena yang saya sampaikan ini tentu dapat menjaga kejiwaan teman-teman semua agar terhindar dari kekonyolan itu tadi. Kita masuk ke cara mengatur resiko. Sebelum melakukan transaksi, tentukan terlebih dahulu level di mana Anda akan keluar dari permainan jika target Anda tidak sesuai aturan main. Misal, Anda memiliki saldo akun Rp100.000 ya. Kemudian Anda menerapkan formula 16 line 2D yaitu dengan perbandingan risk and reward itu 1:6, di mana setiap betting membutuhkan modal 16.000 dengan target JP sebesar 100.000. Nah, jika kemungkinan terburuk terjadi dalam 6 kali betting, Anda sama sekali tidak JP, artinya saldo di akun Anda habis total. Nah, disitulah Anda harus segera keluar dari permainan dan stop ya. Nah, ini teman-teman mungkin agak sulit dipahami ya, tapi nanti saya jabarkan lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita dalam satu trip itu kita bisa bertahan itu 6 kali kalah berturut-turut gitu. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, 20-84%. Nah, ini adalah tentang cara menentukan modal betting teman-teman ya. Jadi 20-84% ini profit, potensi profit yang kita dapatkan. Ini penjelasannya. Jadi maksimal profit yang kita dapatkan dengan modal atau dengan metode trip permainan ini adalah sebesar 84% per satu kali trip permainan teman-teman. Modal 100.000 ya.
Nah, jadi satu kali trip permainan, profit target kita adalah 84%. Dan profit 84% ini hanya bisa didapatkan ketika taruhan pertama kita itu langsung JP ya. Jadi kita modal 100.000, kemudian kita betting, kita pasang taruhan 16.000 modalnya, atau 16 lane 2D ya, angkanya. Kemudian begitu kita pasang, kita langsung JP. Artinya, otomatis saldo di dalam akun kita menjadi 184.000 ya teman-teman ya, totalnya ya. Nah, artinya kalau saldo akun kita baru pertama betting udah menang dan jadi 184.000, artinya kita profit 84%. Jelas ya? Nah, ketika Anda baru JP pada putaran kelima, nah ini kita ngomong pahitnya nih teman-teman. Tapi kalau kita misalnya JP-nya pada taruhan yang kelima, maksudnya gini, modal 100.000 nih, betting pertama modal 16.000, ternyata nggak JP, zong. Satu kali kita zong. Kita betting lagi di pasaran berikutnya, modal 16.000, zong lagi. Terus yang kelima baru JP teman-teman. Nah, maka di situ profitnya sebesar 20% teman-teman. Nah, maka saya katakan profit di sini potensinya 20-84%. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini ketika hal buruk terjadi, ini di saat Anda mengalami loss 6 kali berturut-turut ya. Nah, jika kemungkinan ini terjadi, 6 putaran ini loss terus gitu, maka segera stop dan keluar dari permainan teman-teman. Jadi kalau misalnya saldo kita 100.000 tadi udah habis, kita betting 6 kali berturut-turut kok kalah terus, udah stop. Silahkan keluar dari permainan ya. Nah, setelah keluar apa yang dilakukan? Simak terus, nanti akan saya berikan solusi. Nah, maka dari itu lebih legit jika kita menggunakan permainan 3D karena bisa menerapkan formula 1:39. Nah, ini udah saya jabarkan di video yang berjudul tentang algoritma togel paling sederhana ya. Silahkan simak karena ini adalah video lanjutannya teman-teman. Next, semoga paham ya teman-teman ya. Nah, ini ada 20%. 20% ini apa sih gitu? 20% ini adalah batasan maksimal apapun jenis formula dan manajemennya. Jadi batasan maksimal kerugiannya itu 20% gitu ya. Kita jelaskan. Nah, dalam hal ini tetap saya tegaskan bahwa batasan aman untuk menghindari gangguan kejiwaan atau gangguan psikologi tadi ya adalah dengan menentukan maksimal kerugian yaitu sebesar 20% teman-teman dari total aset yang Anda miliki. Paham ya, jelas ya? Ini tegas banget loh teman-teman. Atau uang dingin yang benar-benar Anda siap ikhlas jika itu hilang tanpa bekas gitu ya. Maksudnya 20% dari total aset itu gimana? Maksudnya begini, saya katakan misal teman-teman itu punya modal, punya tabungan satu-satunya di rekening itu misalnya 10 juta. Ya, termasuk biaya kebutuhan di situ, termasuk biaya harian Anda, bulanan Anda di situ, totalnya 10 juta. Nah, sementara Anda ingin nyemplung bermain togel atau investasi di dalam togel. Cara amannya gimana, Mas Joki? Caranya batasi. Anda hanya siap rugi 20% daripada 10 juta. Artinya Anda hanya siap kehilangan 2 juta dari 10 juta. Gitu ya. Ketika 2 juta ini habis, ya sudah stop. Anda jangan pernah main. Gitu. Ya, saya tegaskan. Kalau ini teman-teman patuhi, teman-teman pasti terhindar dari hal-hal konyol atau hal-hal negatif. Misalnya Anda terjerat hutang, terjerat pinjol, sampai bahkan gantung diri, bahkan ya sampai melukai orang lain, mencuri, merampok. Ini sangat bahaya sekali teman-teman. Nah, kalau teman-teman mematuhi ini, saya yakin teman-teman tidak sampai sekonyol itu. Nah, inilah pentingnya teman-teman, mengatur batas maksimal kerugian. Oke ya, ini adalah tentang cara mengatur resiko. Sekali lagi, silahkan teman-teman catat atau screenshot biar ingat. Oke ya. Maka saya tidak pernah menjelaskan, mempresentasikan kepada Anda semua untuk modal besar, tidak. Saya hanya mencontohkan modal di saldo akun 100.000. Jadi kalau Anda punya uang 1 juta yang siap hilang ya, 1 juta itu Anda bagi 10 kali. Jadi satu tripnya modalnya 100.000. 100.000 nafasnya sampai 6 kali. Artinya kuat 6 kali bertahan, kalah berturut-turut. Kalau misalnya habis, kemungkinan terburuk, stop dulu. Istirahat dulu, besok baru depo lagi 100 sampai 1 juta. Ini kalau modal cara mengaturnya begini, teman-teman tuh kalau mau ngabisin uang 1 juta di saldo akun sangat lama sekali ya. Sangat lama sekali, mungkin bisa bertahun-tahun baru habis.
Ini cara amannya ya, cara mengatur risiko yang aman agar psikologi tetap terjaga. Nah, next kita bahas risk and reward. Ini materi terakhir, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap. Oke, kita bahas. Reward itu apa? Reward itu simpelnya adalah potensi keuntungan yang diharapkan dari satu transaksi. Kemudian risk. Risk itu apa? Risk itu jumlah uang maksimal yang bersedia Anda rugikan dalam satu transaksi. Artinya uang yang kita siap kalah dalam satu kali transaksi. Ketika kita rugi, ya rugi 16.000 tadi ya. Kita balik ke awal tadi. Nah, kita ruginya rugi 16.000 aja. Kalau menang, jadi kita dapatnya tetap 100.000 ya, atau 84%. Nah, oke. Oh ya, saya lupa menyampaikan teman-teman. Nah, misalnya, Mas Joki, misalnya saya cuma dapat untung 20% nih, karena saya baru JP-nya di putaran kelima nih misalnya. Karena 4 kali saya loss berturut-turut, kelima baru menang. Kan saya cuma dapat untung 20.000 nih Mas Joki. Gimana? Ya udah WD aja 20.000-nya gitu teman-teman. Jadi dalam satu trip itu untung 20.000 WD gitu ya. WD aja. Nah, 100.000 berikutnya untuk besok lagi kita main, tetap utuh. Intinya hari ini berarti kita dapat untung 20.000. Lumayan kan begitu ya. 20.000 daripada 100.000 itu berarti berapa tuh teman-teman? 20%. Luar biasa ya. Kita profit dalam satu hari 20% itu luar biasa teman-teman jika kita bandingkan dengan investasi pada umumnya loh. Jadi jangan kita hitung kok kecil banget Mas Joki 20.000. Wah, Anda belum tahu investasi di luaran sana itu paling kalau kita hitung harian ya itu hanya 0, sekian persen hariannya atau maksimal 1% gitu. Jadi kalau 20% itu luar biasa gila teman-teman. Jadi jangan pernah ngeluh ya. Luar biasa ya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman, tapi saya tetap akan semangat berusaha menyederhanakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami awam. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, memahami risk reward ratio. Nah, risk reward ratio ini angka 1:6, 1:39 itu tadi namanya risk reward ratio namanya teman-teman. Kita jelasin. Risk reward ratio adalah perbandingan antara potensi keuntungan reward yang bisa Anda dapatkan dengan risiko kerugian risk yang Anda ambil dalam satu transaksi. Nah, angka ini sangat penting untuk mengukur efisiensi strategi permainan kita, gitu ya. Jadi angka ini nih bukan saya asal jeplak teman-teman ya. Kalau teman-teman, wah Mas Joki ini kok bisa sih nyiptain 16 line 2D ini bikin-bikinan dia aja asal-asalan biar kita join VIP mentoring berbayar kemudian dapat ebook Algo Finder Expert atau gimana nih? Enggak teman-teman, saya punya dasar gitu ya. Saya punya hitung-hitungan manajemen yang matang. Jadi saya nggak asal menciptakan sebuah metode jebret kemudian saya jual. Nggak begitu teman-teman. Semua sudah ada hitung-hitungannya ya. Semua itu saya ciptakan, saya gunakan, saya sampaikan untuk apa? Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bermain untuk teman-teman semua sebetulnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman VIP Mentoring yang kebetulan menonton video ini, saya katakan ini adalah sebuah kabar baik. Ini adalah video untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa dengan Algo Finder Expert, kemudian Anda menonton video ini, itu akan jauh lebih dapat merubah Anda menjadi profesional dalam investasi ya, investogel gitu. Next. Nah, jadi ini saya jabarkan lagi jika teman-teman memang belum paham yang tadi. Nih, skenario manajemen. Jadi ini kok bahasanya agak susah dicerna ya. Katakanlah jangan skenario manajemen. Ini jadi skenario permainan aja ya. Jadi skenario permainan. Jadi misal nih saldo akun data awal ya. Jadi misalnya saldo akun kita 100.000 ya. Oke. Kemudian stake per transaksi. Stake ini nih uang yang kita taruhkan atau modal betting, modal taruhan kita 16.000. Kenapa 16.000? Karena 16 line 2D. Potensi atau target JP, target profitnya itu 100.000 per satu kali transaksi. Ya, ini kita ngomong main 2D full. 2D full. Ya. Nah, ini perhitungan reward and risk-nya gitu ya. Jadi keuntungan yang diperoleh, kita coret aja nih, salah. Jadi keuntungan yang diperoleh jika prediksi Anda benar, dalam kasus ini reward-nya adalah 100.000. Nah, reward ini nih yang kita dapetin ya. Reward itu apa artinya yang kita dapetin? Nah, risk itu yang kita siap hilang 16.000. Oke ya, jelas ya.
Nah, dalam kasus ini reward yang kita harapkan adalah 100.000, kemudian kerugian yang akan dialami jika prediksi kita salah sebesar 16.000. Paham ya? Jadi intinya gini teman-teman, reward itu target JP, risk itu adalah uang yang kita taruhkan 16.000. Namanya juga ditaruhkan ya, artinya kita siap hilang 16.000 itu. Kita pasang 16.000, target JP-nya 100.000. Kalau hilang ya udah, coba lagi nih. Karena dalam satu trip kita punya kekuatan 6 kali, coba lagi berikutnya gitu. Dalam satu kali trip berapapun hasilnya, ya udah WD. Misal kita untung 84.000 tadi, ya udah WD 84.000. Kita katakanlah cuman profit 20.000, JP 20.000, ya udah tutup permainan harian kita. 20.000 WD gitu. Besok beda acara lagi, besok kita main lagi gitu ya. Jadi kita tahu batasan cara main harian. Per trip itu kita stop, besok kita main trip berikutnya gitu. Jadi nggak satu hari ngecak aja ya, satu hari ngerumus aja, itu nggak teman-teman. Nah ini tabelnya. Oke ya, perbandingan reward and risk. Jadi modal awal 100.000, stake per transaksi 16.000, potensi profit 100.000, potensi ruginya 16.000. Kemudian dari mana saya mendapatkan data 1:6, 6:1? Dari ini. Rumus rasio reward and risk ya, 100.000 dibagi 16, maka menghasilkan 6,25:1. Atau kalau di Algo Finder, saya bikinnya 6:1 atau 1:6 ya. Teman-teman, wah 6-nya jelek banget. Nah ini dari mana saya dapat data ini? Dari ini teman-teman, jadi nggak asal-asalan hitung ya. Saya punya skenario manajemen ini. Jadi buat teman-teman yang bilang saya ngebacot doang, saya banyak teori, banyak ngomong, nggak ada bukti, silahkan. Berarti ini bukan untuk Anda. Kalau Anda memang mau yang suka dengan iming-iming, suka dengan YouTuber yang suka dengan rumus pasti gitu, tembus sekian ratus juta, ya silahkan subscribe yang itu dong. Gabung aja kalian ke grup-grup prediksi. Yang berbayar itu yang ujung-ujungnya jualan angka, silahkan. Berarti Anda bukan orang yang saya maksud. Karena di sini orang yang saya maksud adalah orang yang memang dia mau belajar, mau serius, dan mau mempersepsikan bahwa togel ini juga termasuk dalam aset investasi gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mengatakan saya seperti itu, silahkan tinggalkan video ini. Jangan subscribe gitu kan. Karena saya hanya ingin mengajak teman-teman semua untuk menggunakan togel ini dengan bijak gitu ya, supaya industri ini tetap ada, supaya industri ini tetap sehat dan tidak membawa dampak negatif di masyarakat umum gitu ya. Karena saya sedih banget ya kalau ada orang kalah judi sampai ratusan juta, sampai dikejar-kejar debt collector, kejerat pinjol. Saya harap itu bukan pemain judi togel ya, saya harap itu korban judi lainnya seperti slot dan lain-lain teman-teman gitu. Jadi kalau memang Anda punya kebiasaan slot, Anda ketemu channel ini, sebenarnya itu adalah suatu pencerahan atau suatu hal baik atau kabar baik bagi Anda, karena Anda pelan-pelan akan bisa merubah diri gitu. Karena saya secara tegas baik di komunitas maupun di channel ini, saya tidak pernah menganjurkan teman-teman semua untuk main slot. Karena itu sangat berbahaya teman-teman, karena itu pure murni penipuan. Tapi kalau togel ini bisa kita gunakan sebagai instrumen investasi gitu ya. Oke, udah deh marah-marahnya. Nah, catatan nih, ada catatan warna merah nih. Jadi skenario terburuk adalah mengalami kekalahan sebanyak 6 kali. Dalam hal ini ya, dalam skenario ini, resiko terburuknya itu kalah sebanyak 6 kali. Artinya modal kita habis, yang di saldo akun 100.000 kalau kita kalah 6 kali. Nah inilah momen penentuan apakah Anda itu akan stop atau lanjut. Gitu ya, jadi berhenti sejenak, pikirkan, mau lanjut atau stop nih gitu. Tapi kalau kita memilih lanjut, nah pastikan Anda selalu ingat batasan maksimal kerugian Anda itu sebesar 20% dari total aset yang Anda miliki gitu. Kalau misalnya mau lanjut, jangan ngambil duit yang itu melanggar ketentuan tadi ya. Karena batasan aman Anda itu hanya 20% maksimal dari keseluruhan total aset Anda gitu. Misalnya masih ada uang dingin, lanjut boleh. Tapi kalau nggak ada, ya stop dulu gitu ya. Nanti lanjut lagi kalau teman-teman udah punya uang dingin lagi. Itulah investasi yang benar dan bijak teman-teman. Bukan hanya di togel ya teman-teman. Baik di investor gold, trader di forex, kami semua menggunakan itu teman-teman. Ya, semoga bijak. Oke.
Nah, bagi Anda yang awam tentang algoritma togel atau yang belum pernah join ke VIP mentoring, ini adalah tantangan. Ya, kenapa? Karena otomatis Anda itu harus bisa menciptakan rumus algoritma 16 line 2D secara mandiri, serta menentukan formula manajemen yang konsisten. Jadi bagi Anda yang awam, ya Anda harus bisa menciptakan, Anda harusnya tertantang dengan video ini untuk bisa menciptakan rumus 16 line 2D itu secara mandiri, yang paten ya gitu. Nah, dan bagi Anda yang udah join VIP mentoring, ini adalah kabar baik. Karena apa? Karena materi di dalam video ini otomatis akan mengingatkan kembali tentang pentingnya money management gitu. Karena jika dikombinasikan dengan pembelajaran dari VIP mentoring, pastinya Anda benar-benar bisa make money. Catat baik-baik, Anda bisa make money. Anda bisa membuat uang yang sesungguhnya dengan instrumen togel ini gitu ya. Harusnya Anda itu clear sampai sini. Luar biasa ya. Oke. Jadi apakah togel ini merupakan instrumen investasi yang lebih cuan dibandingkan instrumen lainnya? Saya katakan di sini adalah iya. Jika menghitung win rate-nya, jelas ini lebih menjanjikan dan berpotensi lebih menguntungkan. Kalau tahu ilmunya, teman-teman. Oke, kalau tahu ilmunya. Kalau kalian nggak subscribe channel ini, kalau kalian tidak pernah mendapatkan materi daripada channel Juta Kata FM, saya pastikan Anda masih awam, masih sama seperti pemain togel pada umumnya. Masih asal-asalan bettingnya, masih asal-asalan manajemennya, masih asal-asalan formula, strategi, atau rumusnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman subscribe, saya pastikan teman-teman sudah mulai bijak dan menjadi smart ya. Oke, next. Dari tadi kita bahas singgung tentang Algo Finder. Apa sih Algo Finder Expert? Ini sekilas aja ya teman-teman. Pertama, Algo Finder adalah mastermind of rumus algoritma teman-teman. Jadi ini adalah paket pembelajaran berupa ebook plus channel bimbingan VIP plus video private mentoring untuk menentukan rumus paten berbasis algoritma. Next, kedua, jadi ini adalah sebuah metode untuk mengikuti gerak angka. Ketika kita loss itu kita nggak kehilangan arah, tetapi kita tetap bisa mengikuti kemana nih arah berikutnya. Gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga, ini adalah metode untuk mendeteksi angka kuat. Jadi menghantarkan persepsi dalam melihat angka yang berpotensi akan muncul berdasarkan probabilitas. Ya, sekali lagi, strategi itu sifatnya hanya probabilitas. Saya tidak mengklaim bahwa ini sangat jitu, dijamin 1000% masuk surga. Bukan gitu ya teman-teman ya. Bercanda nih, tapi serius. Nah, yang keempat, di sini juga saya sampaikan tentang bocoran cara membuat rumus paten berbasis algoritma, teman-teman. Panduan praktek menciptakan formula paten yang berbasis algoritma dengan perspektif investasi ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini hanyalah sebuah metode pembelajaran. Tidak ada anjuran untuk teman-teman gabung di VIP mentoring kemudian memiliki Algo Finder, tidak. Silakan buat keputusan secara mandiri ya. Jadi tidak ada ajakan, paksaan, ataupun anjuran. Apakah Anda serius mau menekuni togel? Jika jawabannya iya, apakah perspektif Anda tentang togel telah sesuai? Apakah ilmu fundamental atau dasar tentang togel telah kalian pelajari? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Anda masih berharap kaya, kemudian tembus ratusan juta, bahkan miliaran dengan hanya rumus ala kadarnya? Jika Anda tidak bisa menjawab semua itu, berarti ada sesuatu yang belum Anda kuasai, yaitu tentang bagaimana menciptakan strategi yang saya maksud adalah rumus paten dan manajemen yang konsisten. Jadi apa solusinya teman-teman? Nah, jadi jika Anda memang membutuhkan kekuatan fundamental dalam bermain togel menggunakan perspektif investasi, maka jangan lewatkan video kursus expert part 1 sampai part 5 yang telah saya sediakan di channel ini. Silahkan cari, tonton dan pelajari dari awal sampai akhir, jangan di skip biar teman-teman nggak gagal paham ya. Karena semua telah saya jelaskan mulai dari A sampai Z di sana. Oke? Sekian video kali ini tentang money management. Saya rasa teman-teman semua bisa memahami. Kalau tidak bisa pahami, tinggal diulang-ulang aja. Manajemen itu jauh lebih penting daripada apapun.
Saya katakan kembali lagi, money management adalah sang penyelamat dalam investasi jika kita siap untuk konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya.